Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Aibusmasuti dengan NIM 3042230. Saya mahasiswi UIN Ki Haji Abdurrahman Wahid dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memberitahu kepada teman-teman bagaimana pemahaman saya terhadap ilmu tasawuf, ilmu kalam, filsafat Islam, tafsir dakwah, hadis dakwah, dan fikih, ibadah, dan muamalah. Langsung saja kita bahas dari yang pertama, itu ada ilmu tasawuf. Makna dari ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara membersihkan hati atau tazkiyatun nafs, mendekatkan diri kepada Allah, serta membina akhlak yang mulia. Yang kedua, ada dasar-dasar keberadaan ilmu tasawuf dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama, ada dasar dari Al-Quran, ada pada surat Asy-Syams ayat 9-10. Dengan berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menunjukkan pentingnya dalam menyucikan diri dan sesuai dengan ajaran tasawuf. Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya dalam menyucikan diri dan sesuai dengan ajaran tasawuf. Yang kedua, ada dasar hadis Nabi SAW. Salah satu hadis yang menjadi dasar tasawuf adalah hadis tentang ihsan. Hadis riwayat Muhammad yang berbunyi, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, konsep ihsan ini menjadi inti tasawuf karena merasakan kehadiran Allah dalam setiap ibadah dan kehidupan. Nah, kita memasuki yang nomor kelima, itu ada posisi tasawuf dalam agama Islam. Nah, dalam struktur agama Islam, tasawuf ini menempati posisi sebagai aspek ihsan. Yang pertama itu ada iman atau akidah, jadi dia sebagai fondasinya. Dan yang kedua itu ada Islam atau syariat atau fikih, jadi dia itu menjadi tiang dan bangunannya. Dan yang ketiga itu ada ihsan atau tasawuf atau akhlak, dia adalah keindahan dan ruh di dalamnya. Nah, yang keenam ini ada tokoh-tokoh utama dari tasawuf. Jadi ada beberapa tokoh penting dalam perkembangan tasawuf. Antara lainnya yang pertama itu ada Hasan al-Basri. Beliau ini adalah tokoh awal tasawuf yang menekankan kehidupan sederhana dan takut akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu ada Abu Hamid al-Ghazali. Nah, dia ini menggabungkan tasawuf dengan syariat dan ilmu Islam secara seimbang. Dan yang ketiga ada Abdul Qadir al-Jailani. Nah, ini tuh adalah tokoh sufi dan pendiri tarekat Qadiriyah. Nah, yang ketujuh ini kita memasuki ke manfaat ilmu tasawuf bagi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam dan bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita ke bagi diri sendiri sebagai mahasiswa KPI atau komunikasi dan penyiaran Islam. Yang pertama itu ilmu tasawuf bisa membentuk akhlak yang baik dalam berdakwah. Dan yang kedua, bisa menjadikan dakwah lebih bijak, lembut, dan menyentuh hati masyarakat. Dan yang ketiga itu ada menghindarkan dari sikap ria, sombong, dan mencari popularitas dalam berdakwah. Nah, kita memasuki bagi umat Islam Indonesia. Yang pertama, tentu saja ilmu tasawuf bisa menumbuhkan sikap toleransi dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Yang kedua, ada membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkepribadian baik. Dan yang ketiga, itu ada menjadi penyeimbang antara kehidupan dunia dan spiritualitas. Oke, kita memasuki ke ilmu selanjutnya ya. Yang kedua, itu ada ilmu kalam. Nah, yang pertama tentu saja kita memasuki ke makna ilmu kalam itu tersendiri. Nah, ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas zat dan sifat-sifat Allah, kenabian, dan hari akhir dengan menggunakan dalil-dalil kepikiran logika yang berlandaskan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua itu ada dasar-dasar keberadaan ilmu kalam dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada dasar ilmu kalam dari Al-Quran.
Kita mengambil dari surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, itu artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, ayat ini mendorong manusia untuk menggunakan akal agar bisa memahami keimanan. Dan yang kedua, itu ada dasar ilmu kalam dari hadis Nabi. Nah, hadis Nabi juga menekankan kepada pentingnya menjaga dan memahami akidah. Nah, untuk hadis ini menjelaskan bahwa dia menunjukkan pentingnya memahami ajaran agama secara mendalam, termasuk masalah akidah yang dibahas dalam ilmu kalam. Dan yang ketiga itu ada ruang lingkup atau pokok ajaran ilmu kalam. Nah, pokok pembahasan ilmu kalam ini berkaitan dengan akidah Islam. Yang diantaranya itu ada yang kesatu, itu ada ketuhanan atau ilahiyat. Ini membahas tentang keberadaan Allah, sifat-sifat Allah, dan keesaannya Allah. Dan yang kedua itu ada kenabian atau nubuat. Nah, ini tuh membahas tentang nabi dan rasul, wahyu, serta tugas para nabi. Dan yang ketiga itu ada hal-hal gaib atau sam'iyat. Nah, ini tuh hal-hal yang diketahui melalui wahyu seperti hari kiamat, surga, neraka, malaikat, dan takdir. Nah, yang nomor keempat ini kita akan membahas hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu kalam. Nah, hukum untuk mempelajari ilmu kalam ini pada dasarnya adalah fardu kifayah. Maksudnya itu adalah jika sudah ada sebagian dari umat Islam yang mempelajarinya, maka umat Islam yang lainnya itu tidak wajib untuk mempelajarinya. Namun, jika ada yang ingin mempelajari ilmu kalam ini, maka seluruh umat Islam berdosa karena tidak ada yang membela dan menjelaskannya akidah Islam tersebut. Jadi, ilmu kalam ini dipelajari terutama untuk memperkuat keimanan dan membela ajaran Islam dan pemahaman yang salah. Nah, yang kelima itu adalah posisi ilmu kalam dalam agama Islam. Nah, jadi posisi ilmu kalam ini memiliki peran penting dalam Islam karena dia berfungsi untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam. Nah, perannya itu adalah antara lain, yang pertama itu adalah menjelaskan ajaran keimanan secara rasional. Dan yang kedua itu adalah membela akidah Islam dari kritik atau pemikiran yang menyimpang. Nah, jadi yang ketiga itu juga ada menguatkan keyakinan untuk para umat Islam. Maka dari itu, ilmu kalam ini sering disebut sebagai ilmu usuluddin atau ilmu pokok agama, seperti itu. Nah, kita memasuki ke nomor yang 6, itu ada tokoh-tokoh utama dari ilmu kalam. Yang pertama itu kita masuk ke Mu'tazilah atau teologi rasional. Nah, yang pertama itu ada tokoh yang bernama Wasil bin Atta. Dia tuh tokoh perintis yang memisahkan diri dari Hasan al-Basri dan dianggap pendiri Mu'tazilah. Nah, ada tokoh yang bernama Abu al-Hasan al-Asy'ari. Nah, dia ini adalah reformis yang menggabungkan rasionalitas dengan pendekatan tradisional dan pendiri aliran Asy'ariyah. Nah, yang ketujuh itu ada manfaat ilmu kalam bagi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam dan umat Islam Indonesia. Nah, yang pertama itu kita memasuki dulu ke bagi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Yang pertama itu ilmu kalam bisa membantu memahami dasar-dasar akidah Islam secara mendalam. Dan yang kedua itu ada membantu dalam menyampaikan dakwah yang argumentatif dan rasional. Dan yang ketiga itu ada menjadi bekal dalam menghadapi berbagai pemikiran modern yang meragukan agama. Nah, kita memasuki ke bagi umat Islam Indonesia. Yang pertama itu ada memperkuat keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu ada membantu umat memahami ajaran Islam secara logis dan rasional. Dan yang ketiga itu ada menjaga umat dari paham yang menyimpang dari akidah Islam. Nah, itulah pengertian pemahaman saya dari ilmu kalam. Kita memasuki ke selanjutnya, itu ada filsafat Islam. Oke teman-teman, jadi kita akan memasuki ke filsafat Islam.
Nah, yang pertama itu ada makna dari filsafat Islam itu sendiri. Jadi dia adalah pemikiran sistematis, radikal, dan universal yang dilakukan oleh para filosof Muslim untuk mencari hakikat kebenaran. Nah, filsafat Islam ini juga dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang menjadikan sebagai payung besar dalam proses berpikir. Nah, kita memasuki ke dasar-dasar keberadaan filsafat Islam dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, yang pertama ini ada dasar dari Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, atamurunan nassa bil biri wa tangsawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Nah, artinya itu adalah, apakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab? Tidakkah kamu berpikir? Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwa akal itu harus digunakan untuk memahami kebenaran dan konsistensi dalam kehidupan. Nah, kita memasuki ke dasar dari hadis. Dia ini berbunyi, berpikirlah atau perhatikanlah makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah, maka sungguh kamu tidak dapat memperkirakannya atau menjangkaunya atau membatasinya dari kebesarannya. Hadis riwayat Abu Naim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa manusia dianjurkan menggunakan akal untuk merenungkan ciptaan Allah yang menjadi dasar lahirnya pemikiran filsafat dalam Islam. Nah, selanjutnya kita memasuki ke ruang lingkup nih, atau pokok ajaran yang dipelajari dalam filsafat Islam. Jadi, ruang lingkup filsafat Islam ini umumnya meliputi beberapa bidang utama. Yang pertama itu ada metafisika atau ilahiyat. Nah, dia ini membahas tentang Tuhan, keberadaan Allah, hubungan antara Tuhan dengan alam semesta. Dan yang kedua itu ada dari kosmologi. Nah, kosmologi ini membahas tentang alam semesta, asal-usulnya, serta keteraturan yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga itu ada dari antropologi filsafat yang mengkaji tentang manusia, hakikat manusia, jiwa, akal, dan tujuan hidup manusia. Nah, yang selanjutnya itu ada dari epistemologi. Dia ini membahas tentang sumber dan cara memperoleh pengetahuan menurut Islam. Selanjutnya ada dari etika atau akhlak yang membahas tentang nilai-nilai moral, baik dan buruk, serta bagaimana manusia itu harusnya bertindak seperti itu. Oke teman-teman, kita memasuki ke hukum, mempelajari dan mengamalkannya. Jadi para ulama ini ada memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum mempelajari filsafat Islam nih teman-teman. Jadi ada dari sebagian ulama yang memperbolehkan, bahkan dia itu menganjurkan, karena filsafat itu dapat membantu kita untuk memperkuat akidah dan menjelaskan ajaran Islam secara rasional. Akan tetapi ada juga sebagian ulama yang membatasi karena khawatir filsafat itu bisa membuat menyesatkan jika dipelajari tanpa dasar ilmu agama yang kuat. Nah, jadi teman-teman, secara umum, hukum mempelajari filsafat Islam ini sebenarnya diperbolehkan selama kita menggunakannya untuk memahami dan memperkuat ajaran Islam serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, yang kelima ini ada dari posisi filsafat dalam agama Islam. Jadi dalam Islam itu filsafat memiliki posisi sebagai alat nih atau sarana untuk memahami kebenaran ajaran Islam secara rasional. Nah, jadi filsafat itu tidak menggantikan wahyu teman-teman ya, tetapi dia membantu manusia untuk memahami makna ajaran Islam dengan menggunakan akal. Jadi hubungan antara wahyu dan akal dalam Islam itu bersifat saling melengkapi. Nah, wahyu itu yang menjadi sumber kebenaran utama, sedangkan kalau akal itu digunakan untuk memahami dan menjelaskan kebenaran dari hal tersebut. Nah, yang keenam ini kita memasuki ke tokoh-tokoh utama dalam filsafat Islam. Nah, yang pertama itu ada dari Al-Kindi. Dia ini dikenal sebagai filsuf Muslim pertama yang menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, teman-teman. Yang kedua itu ada dari Al-Farabi.
Dia ini dijuluki menjadi guru kedua atau the second teacher setelah Aristoteles yang ahli dalam filsafat politik. Yang ketiga itu ada dari Ibnu Rushd. Nah, dia ini berusaha untuk menjelaskan bahwa filsafat dan agama itu tidak bertentangan dan dapat berjalan bersama. Nah, yang ketujuh nih teman-teman, kita memasuki ke filsafat Islam bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam dan bagi umat Islam Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama ini ada dari berpikir kritis. Jadi kita tidak akan mudah untuk termakan hoax atau propaganda karena terbiasa untuk mencari tahu akar masalahnya itu terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada dari retorika dan dialektika. Nah, dia ini membantu dalam menyusun pesan dakwah yang logis dan persuasif, terutama saat menghadapi masyarakat yang kritis atau sekuler, seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita memasuki ke etika komunikasi nih, cocok banget untuk komunikasi penyiaran Islam. Nah, dia ini dasar-dasar aksiologi dalam filsafat membantu untuk merumuskan kode etik penyiaran yang berbasis nilai keislaman. Nah, jadi itulah teman-teman filsafat Islam untuk mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Nah, kita masuk lagi ke bagi umat Islam Indonesia nih. Yang pertama itu yang pasti kita akan moderasi beragama, karena filsafat itu melatih kita untuk melihat perbedaan pendapat sebagai dinamika berpikir sehingga menciptakan sikap toleransi. Nah, yang kedua itu ada menghadapi modernitas. Nah, jadi dia ini membantu umat Islam untuk menjawab tantangan zaman seperti teknologi, AI, atau bioetika. Nah, dia itu dengan argumen yang kuat tanpa meninggalkan prinsip syariat. Yang ketiga ini ada dari memperkokoh iman. Nah, jadi filsafat Islam ini bisa membuat iman kita tidak lagi sekedar ikut-ikutan atau taklid, tetapi dia berdasarkan keyakinan intelektual yang kokoh, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita memasuki ke tafsir dakwah nih. Nah, di tafsir dakwah ini saya mengambil ke 3 surat. Yang pertama itu ada dari surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal jaidil hum bil yati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Nah, maksud dari kandungan dakwah ini, ayat ini tuh menjelaskan bahwa metode dakwah dalam Islam, yaitu yang pertama itu adalah dari bil hikmah. Jadi bil hikmah ini itu berdakwah dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Nah, yang kedua itu ada dari al-mauizah al-hasanah. Nah, jadi ini tuh yang memberikan nasihat yang baik dan lembut. Nah, yang selanjutnya itu ada dari mujadalah bilati hiya ahsan. Ini bermaksud itu untuk berdiskusi atau berdebat dengan cara yang sopan dan santun. Nah, untuk relevansi sekarang dari ayat ini itu ada dari dalam era digital. Jadi dakwah itu dapat dilakukan melalui media sosial seperti YouTube atau podcast atau Facebook dan lain-lain itu. Jadi oleh karena itu dakwah ini harus disampaikan dengan bahasa yang santun, tidak provokatif dan tidak menimbulkan perpecahan. Nah, yang kedua itu ada dari surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'maruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, untuk kandungan dakwah dari ayat ini itu menjelaskan bahwa dalam masyarakat Islam harus ada kelompok yang berdakwah. Tujuannya itu untuk mengajak kepada kebaikan atau amar ma'ruf. Yang kedua itu untuk mencegah perbuatan buruk dari nahi mungkar. Dan orang yang menjalankan dakwah itu disebut sebagai orang yang beruntung atau muflihun, seperti itu. Nah, untuk relevansi sekarang itu, saat ini dakwah itu tidak hanya dilakukan oleh ulama, tetapi juga bisa dari pendidik, tokoh masyarakat, dan komunitas dakwah melalui berbagai media nih, termasuk ke media digital. Yang ketiga itu ada dari surah Al-Imran lagi, ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim.
kuntum khayra ummatin ukhrijat linasi ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, untuk kandungan dakwah dari ayat ini itu menjelaskan bahwa umat Islam disebut umat terbaik atau khairu ummah karena yang pertama itu ada mengajak kepada kebaikan, yang kedua itu ada mencegah kemungkaran, dan yang ketiga itu beriman kepada Allah. Nah, untuk relevansi sekarang itu umat Islam harus menjadi teladan dalam masyarakat, menjaga nilai moral, serta berperan dalam memperbaiki kehidupan sosial dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas ayat-ayat dakwah, sekarang kita akan membahas hadis dakwah nih. Nah, yang pertama ini ada dari hadis tadlil atau menunjukkan kepada kebaikan. Nah, hadis ini berbunyi man dala ala khairi falahu mislu fa'ilihi. Artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Nah, kandungan dari dakwah ini, dari hadis ini itu menjelaskan bahwa orang yang mengajak atau menunjukkan ke orang lain kepada kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberi nasihat, mengajarkan ilmu, atau mengarahkan orang lain kepada perbuatan yang baik. Nah, untuk relevansi dalam konteks sekarang, jadi pada masa sekarang dakwah itu dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, tulisan, ataupun video. Nah, seseorang ini yang membagikan pesan kebaikan, motivasi islami, atau ilmu agama dapat menjadi sarana menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Nah, jika ada orang lain yang mengamalkannya, maka pahala itu juga akan mengalir kepada orang yang menyebarkannya. Seperti pahala jariah ya. Nah, yang kedua itu ada dari hadis taghir, yaitu artinya mengubah kemungkaran, teman-teman. Nah, hadis ini berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika adaful iman. Nah, artinya barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kandungan dari dakwah ini, jadi hadis ini itu menjelaskan bahwa kewajiban seseorang muslim untuk mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuannya. Terdapat 3 tingkatan dalam mencegah kemungkaran, yaitu dengan tindakan kekuasaan, dengan lisan melalui nasihat atau teguran, dan dengan hati, yaitu tidak menyukai perbuatan tersebut. Nah, untuk relevansi dalam konteks sekarang, di era modern ini banyak bentuk kemungkaran yang muncul seperti penyebaran berita bohong, perilaku tidak baik di media sosial, atau berbagai bentuk ketidakadilan. Nah, hadis ini itu mengajarkan agar umat Islam berperan aktif dalam memperbaiki keadaan dengan cara menasihati, mengingatkan, dan menolak perbuatan yang tidak baik. Nah, yang ketiga itu ada dari hadis tabligh atau menyampaikan dakwah. Nah, hadis ini berbunyi baligu ani walau ayah. Nah, itu artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, ini dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Kandungan dari hadis ini itu menjelaskan bahwa setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam walaupun hanya sedikit ilmu yang dimilikinya. Nah, dakwah ini tidak hanya menjadi tugas para ulama, tetapi juga tanggung jawab setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Nah, untuk relevansi dalam konteks sekarang, itu dalam kehidupan sekarang ini, dakwah dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai sarana komunikasi, seperti internet, media sosial, podcast, dan video, dan macam-macam. Namun dalam menyampaikan ajaran Islam ini harus tetap berdasarkan ilmu yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Nah, teman-teman, kita sudah di materi yang paling akhir, itu ada fikih, ibadah, dan muamalah. Nah, yang pertama kita akan membahas dari hakikat fikih dulu. Jadi, hakikat fikih itu ilmu yang mempelajari ilmu hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, yang kedua itu ada dasar ilmu fikih dan hukum mempelajarinya. Nah, jadi dasar utama ilmu fikih itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita membahas dulu dari dasar dari Al-Quran. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, dia berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warkau ma'ar rakiin. Nah, itu artinya adalah tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maksud dari ayat ini menjadi dasar hukum kewajiban sholat dan zakat dalam fikih ibadah. Yang kedua itu ada dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini merupakan sumber kedua dalam fikih yang berfungsi menjelaskan dan merinci hukum yang ada di Al-Quran. Nah, hadis ini berbunyi, Islam dibangun atas 5 perkara, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kita memasuki ke ijma. Jadi ijma itu adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad mengenai suatu hukum syariat. Nah, yang keempat itu ada qiyas. Jadi qiyas ini penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu perkara dengan perkara lainnya yang sudah ada hukumannya. Selanjutnya kita membahas ke hukum mempelajari fikih. Nah, jadi hukumnya itu ada fardu ain bagi setiap muslim untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Jadi itu adalah fardu ain atau wajib. Nah, yang kedua itu adalah fardu kifayah bagi sebagian umat Islam untuk mendalami fikih secara lebih luas agar dapat menjadi ahli hukum Islam. Nah, untuk hukum mengamalkan fikih itu adalah wajib ya teman-teman, karena fikih itu merupakan pedoman menjalankan syariat Islam. Nah, yang selanjutnya kita ke posisi ilmu fikih dalam agama Islam. Nah, jadi ilmu fikih itu memiliki posisi yang sangat penting dalam agama Islam karena fikih itu berfungsi sebagai ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syariat yang mengatur kehidupan manusia. Nah, melalui fikih ini umat Islam dapat mengetahui mana perbuatan yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi fikih ini juga menjadi pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama, baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah maupun hubungan dengan sesama manusia atau muamalah. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis fikih dan tokohnya. Nah, jadi secara umum fikih itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama itu ada fikih ibadah. Jadi fikih ini itu yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ada dari fikih ibadah. Jadi fikih ini yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya itu ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, tokoh-tokoh ulama fikih itu ada Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Yang kedua itu ada fikih muamalah. Nah, fikih ini itu untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Contohnya itu ada dari jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, warisan, dan pernikahan. Nah, tokoh ulama yang banyak membahas fikih muamalah itu ada dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Oke teman-teman, kita memasuki ke isu-isu penting kekinian dalam fikih ibadah dan muamalah. Yang pertama itu ada dari hukum penggunaan teknologi dalam ibadah. Ya, seperti aplikasi penentu arah kiblat dan jadwal sholat digital seperti itu. Yang kedua itu ada dari pelaksanaan ibadah di masa pandemi atau kondisi darurat. Dan yang ketiga itu ada dari ibadah melalui media digital seperti kajian online atau zakat online seperti itu. Nah, yang kedua itu ada dalam fikih muamalah. Nah, yang pertama itu ada dari transaksi ekonomi digital dan e-commerce. Yang kedua itu ada dari sistem keuangan syariah dan perbankan syariah.
Nah, yang ketiga itu ada dari hukum uang digital atau cryptocurrency. Nah, kita memasuki lagi nih untuk yang terakhir, urgensi fikih ibadah dan muamalah bagi umat Islam sekarang. Tentu saja sangat penting karena dia membantu umat Islam menjalankan ibadah dengan benar sesuai syariat dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial dan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menjawab persoalan baru di era modern seperti transaksi digital, teknologi, dan perubahan sosial. Nah, itulah teman-teman materi-materi dari pandangan saya dan pemahaman saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.